Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, kita masih membahas tentang kasus Vina Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Untuk update terkini, kita bisa melihat video cuplikan dari Pak Reza Indragiri, di mana tentang forensik, saudara-saudara, tentang hasil otopsi atau forensik yang dikatakan oleh Pak Reza Indragiri. Ini kita yang mana yang betul begitu ya. Sementara penyidik mengatakan seperti ini, Pak Reza Indragiri sudah melihat berkasnya juga mengatakan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara-saudara, hasil cuplikan dari Pak Reza Indragiri. Mari kita lihat video cuplikannya sama-sama. Dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya pecah, lehernya patah, rahangnya ini atas bawah juga patah, dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul, yang semuanya itu merupakan pembunuhan yang sangat sadis menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya. Tapi di sisi yang lainnya, marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Dengan segala hormat saya nih Pak Sandi, kebetulan saya juga berkesempatan untuk membaca berkas, termasuk visum et repertum dan laporan otopsi yang dilakukan oleh dokter umum 2 orang dan dokter forensik 1 orang. Dengan segala hormat saya nih Pak Sandi, ketika saya membaca visum et repertum, saya tidak menemukan di situ ada simpulan bahwa kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki, adalah korban pembunuhan. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bunyinya adalah kematian tidak wajar. Tetapi kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai akibat pembunuhan. Simpulan akhirnya hanya kematian tidak wajar. Tapi tidak terjelaskan apakah kematian tidak wajar itu merupakan akibat dari kecelakaan kah, bunuh diri kah, atau perbuatan orang lain kah? Tidak ada. Itu satu hal. Yang kedua, ini sekaligus mengingatkan saya pada laporan yang disampaikan oleh Rudiana pada tanggal 31 Agustus. Di laporan tanggal 31 Agustus, di laporan itu Rudiana mengatakan kurang lebih kedua korban ditusuk. Kedua korban ditusuk. Ya. Dan kedua korban meninggal di TKP. Tanggal 31 Agustus laporan dibuat oleh Rudiana. Sementara otopsi dilakukan setelah itu, kurang lebih tanggal 6 September. Ketika otopsi dilakukan oleh dokter, lagi-lagi tidak ada yang menyebut bahwa misalnya almarhum Eki meninggal akibat tusukan, tidak ada. Bahkan dokter mengatakan, menulis bahwa almarhum Eki meninggal akibat trauma tumpul. Tumpul. Bahkan trauma tajam pun tidak. Sementara pada almarhumah Vina memang ditemukan adanya trauma tumpul dan trauma tajam. Posisi trauma tajamnya di mana? Di punggung telapak tangan dan di daerah pipi. Jadi, yang ingin saya katakan, ini menarik untuk dicari tahu. Ya. Oke, itulah tadi hasil video cuplikan di mana ketika Pak Sandi mengatakan hasil otopsi dan juga Pak Reza Indragiri mengatakan hasil otopsi dari Vina dan Eki. Kita sudah mendengarkannya, dan bagaimana menurut saudara-saudara sekalian? Silahkan tinggalkan komentar atau tanggapan kalian di bawah ya. Baik, kita lanjut. Psikologi forensik Reza Indragiri menemukan kejanggalan itu dari hasil forensik kedua korban, yakni Vina dan Eki. Nah, Reza mengatakan bahwa hasil visum menunjukkan bahwa Vina dan Eki mati tidak wajar. Mati tidak wajar ya. Baik, Reza mengetahui hal tersebut karena dirinya ikut membaca berkas visum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Ketika saya membaca visum et repertum,
saya tidak menemukan di situ ada kesimpulan bahwa kedua korban yaitu almarhumah Vina dan Eki adalah korban pembunuhan. Tidak ada, kata Pak Reza itu dalam program di Kompas TV ya, Satu Meja, itu pada Kamis tanggal 20 bulan 6 2024. Bunyinya adalah kematian tidak wajar, kata Pak Reza lagi. Nah, lalu Reza juga mengatakan kematian tidak wajar tidak serta-merta disimpulkan sebagai akibat pembunuhan. Ia kemudian mengkategorikan penyebab kematian yang terdiri dari natural, accident atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Di dalam berkas yang saya baca, kesimpulan akhirnya hanya ada kematian tidak wajar. Hanya ada kematian tidak wajar. Tapi tidak dijelaskan kematian tidak wajar akibat dari kecelakaankah, bunuh diri, atau perbuatan orang lain. Tidak ada, kata Pak Reza lagi. Nah, lalu Pak Reza juga mengatakan bahwa ada perbedaan antara laporan dengan hasil visum Vina dan Eki. Iya. Baik, saudara-saudara. Di sini kita lanjut lagi bahwa dalam laporan yang disampaikan Ibtu Rudiana, ayah kandung Eki, pada 31 Agustus 2016, disebutkan bahwa kedua korban ditusuk dan meninggal di tempat kejadian perkara. Pada saat itu hasil otopsi belum keluar. Sementara otopsi dilakukan setelah itu kurang lebih tanggal 6 September 2016. Nah, ketika otopsi dilakukan dokter, lagi-lagi tidak ada yang menyebutkan, ya bahwa misalnya almarhum Eki meninggal akibat tusukan, tidak ada. Kata Pak Reza lagi ya. Nah, dalam hasil otopsi lanjut Pak Reza, dokter menulis bahwa Eki meninggal akibat trauma benda tumpul. Bahkan trauma akibat benda tajam pun tidak ada. Lanjut Pak Reza lagi. Lalu Pak Reza mengatakan lagi seperti ini, saudara-saudara. Sementara otopsi dilakukan setelah itu kurang lebih Nah, lalu Pak Reza mengatakan lagi bahwa posisi trauma tajam di punggung, telapak tangan, dan di pipi. Ini menarik dicari tahu, kenapa tanggal 31 Agustus Rudiana sudah melaporkan bahwa kedua korban itu ditusuk dan meninggal di TKP. Iya, itu kata Pak Reza lagi ya, saudara-saudara. Baik, sampai di sini dulu saudara-saudara pertemuan kita di kasus update terkini tentang kasus Vina dan Eki yang di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton dan support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar tanggapan kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.